Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dihadirkan dalam sidang pra-peradilan kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Jakarta Selatan pada hari ini. Tom Lembong direncanakan menghadiri sidang secara daring atau online. Bahkan ia bakal menyampaikan keterangannya secara langsung. Hakim Tumpanuli Marbun akhirnya menyetujui kehadiran Tom dalam sidang setelah Ari Yusuf Amir yang menjadi kuasa hukum mantan Mendak itu meminta hakim agar kliennya bisa mengikuti sidang. Menurut Ari, Tom akan menggambarkan situasi dan proses penyelidikan di Kejaksaan Agung secara langsung. Sementara itu dalam sidang kemarin, pihak Tom Lembong menghadirkan 6 ahli. Tim kuasa hukum juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan berkas. Dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Ya, dalam audit ini dijelaskan ada kesalahan administrasi oleh dirjennya dan direkturnya dan minta diambilkan tindakan. Tapi tidak ada tentang kerugian negara dan tidak ada kesalahannya Pak Tom Lembong dalam persoalan ini. Ini audit BPK yang resmi. Sehingga kalau ini diulang lagi nggak bisa. Dan kalau dikalahkan dengan BPKP nggak bisa juga. Tetapi yang menarik tadi audit BPKP juga belum. Baru tadi ada penugasan-penugasan kepada BPKP. Tadi kan perintahnya melalui Zoom, tapi sekali lagi memang kami pengen melihat urgensinya kehadirannya itu bukan dihadirkan ya, akan didengar ya, hal-hal yang terkait dengan apa yang beliau alami. Tapi yang sekali lagi kami sampaikan sebetulnya sudah disampaikan dalam surat permohonan maupun bukti kesaksian tadi, hal-hal yang terkait dengan apa yang dialami dalam proses beliau penetapan tersangka sampai dengan penahanan. Pemirsa, Tom Lembong akhirnya bisa memberikan keterangan langsung dalam sidang pra-peradilan kasus dugaan impor gula. Apa saja informasi yang akan diperdengarkan? Langsung saja kita akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Leo Chandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Leo, apa saja sebenarnya keterangan yang begitu penting sehingga harus disampaikan langsung oleh tersangka? Ya, selamat siang Philip dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya memang pada hari ini merupakan lanjutan sidang pra-peradilan untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, di mana memang sidang pra-peradilan ini dilangsungkan pada pukul 10 pagi tadi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pihak dari kuasa hukum juga berhasil menghadirkan Tom Lembong melalui daring Zoom, di mana memang pada kesempatan ini kami juga sedikit mendengarkan kesaksian dari Tom Lembong. Namun memang Philip, keadaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri memang untuk suara dari kesaksian Tom Lembong sendiri kami sampai saat ini agak sedikit sulit untuk mendengarkannya. Namun di akhir dari pihak kuasa hukum ini sempat menanyakan kepada Tom Lembong terkait dengan sebelum penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini ada beberapa pertanyaan yang kemudian juga ini saya sempat catat begitu, di mana memang Tom Lembong ini tidak dijelaskan secara detail terkait dengan penetapannya sebagai tersangka. Kemudian pihak kuasa hukum juga menanyakan pada waktu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi dijelaskan Anda kenapa menjadi tersangka. Namun pihak Tom Lembong sendiri juga menyampaikan bahwasannya dia tidak dijelaskan dan syok ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian pihak kuasa hukum ini juga sempat menanyakan kepada Tom Lembong sendiri apakah Anda dikasih kesempatan untuk memilih kuasa hukum sendiri, dan Tom Lembong langsung menjawab tidak diberikan kesempatan. Kemudian ada waktu 3 jam
Bapak diinfo atau diberikan penyidik menyiapkan pengacara sebelum Bapak ditetapkan sebagai tersangka. Tom Lembong juga ini mengatakan tidak ada sampai masalah ini saya tidak mendapatkan info ditetapkan sebagai tersangka, dan juga Tom Lembong sempat ditanya juga oleh pihak kuasa hukum pada pukul berapa pemeriksaan selesai untuk pemeriksaan Tom Lembong, dan Tom Lembong menjawab kira-kira pukul 4 sore. Dan sampai saat ini juga Philip, bahwasannya memang pihak dari kuasa hukum Tom Lembong sendiri ini menghadirkan 5 saksi ahli yang kemudian 1 dihadirkan secara daring, yaitu Antoni Budiawan yang merupakan Managing Director Political Economy dan juga Policy Studies, di mana sampai saat ini juga saksi ahli Antoni ini masih memberikan keterangannya kepada kuasa hukum dan juga disaksikan oleh hakim, maksud kami, yaitu Hakim Tunggal Tupanuli Marbun. Dan memang pada saat kesempatan pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kuasa hukum pada saat Tom Lembong ini memberikan keterangannya melalui daring Zoom, pihak dari JPU sendiri ini memang menegaskan bahwasannya Tom Lembong ini dihadirkan bukan sebagai saksi, dan itu artinya berarti JPU itu menegaskan untuk menepis segala pertanyaan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum kepada Tom Lembong pada saat Tom Lembong dihadirkan secara daring. Dan kami akan terus mendengarkan kesaksian apa saja yang memang yang berkaitan dengan mantan Menteri Perdagangan ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi perdagangan gula seperti itu. Kembali ke Anda di studio, Philip. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait agenda pra-peradilan Tom Lembong. Selamat kembali bertugas, Leo.